Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama kakak Lisa Pitaloka. Hari ini kita akan belajar mengenai personal hygiene atau yang biasa disebut kebersihan diri ya. Kenapa kebersihan diri itu perlu dijaga adik-adik? Karena agar kita bersih, tubuh sehat, dan membantu mengurangi risiko penularan penyakit terhadap adik-adik dan keluarga. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis kebersihan diri. Yang pertama ada kebersihan rambut, kedua kebersihan kulit, ketiga kebersihan gigi, keempat kebersihan tangan dan kaki, yang kelima kebersihan kuku, dan terakhir menggunakan pakaian bersih. Let's go adik-adik, mari kita belajar menjaga kebersihan diri bersama adik. Setelah bangun pagi, Adi bersiap-siap untuk mandi dan dia mengambil handuk. Adi membuka seluruh pakaiannya. Setelah itu, dia membasuhi badannya menggunakan air bersih dan Adi membersihkan rambutnya menggunakan sampo. Adi menggunakan sabun untuk membersihkan seluruh bagian tubuhnya. Adi berkumur-kumur menggunakan air bersih. Setelah itu mengambil pasta gigi dan sikat gigi untuk menggosok gigi. Dan setelah itu Adi membersihkan kembali pada area mulutnya menggunakan air bersih. Setelah selesai mandi, Adi mengambil handuk untuk mengeringkan seluruh bagian tubuhnya. Setelah itu, Adi pergi ke kamar untuk bersiap-siap menggunakan pakaian bersih pergi ke sekolah. Stop, sebentar, kok kalian langsung makan? Emang kenapa? Aku kan keburu lapar. Emang kalian udah cuci tangan? Kenapa harus cuci tangan, Nis? Jadi sebelum makan kita harus cuci tangan dulu supaya kita terhindar dari kuman yang bisa membuat kita sakit. Memangnya kamu tahu bagaimana caranya mencuci tangan yang baik dan benar? Tahu dong, aku di rumah selalu diajarin sama mama supaya bisa hidup bersih dan sehat. Nis, ajarin kita dong gimana caranya cuci tangan yang benar. Boleh, yuk ikut aku ke wastafel. Ada beberapa tahap cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu, gunakan sabun secukupnya. Yang pertama, ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Kedua, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Tiga, gosok sela-sela jari tangan. Keempat, gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Kelima, gosok dan putar ibu jari secara bergantian. Keenam, gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian dan bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah cuci tangan selama 40 sampai 60 detik jika menggunakan air. Lakukan langkah-langkah cuci tangan selama 20 atau sampai 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Nah, kalau tangan kita sudah bersih, baru kita bisa makan dengan nyaman. Selamat makan.
Selanjutnya, kebersihan kuku tangan dan kuku kaki. Jika kuku tangan dan kuku kaki sudah panjang atau kotor, diwajibkan untuk dibersihkan atau dipotong untuk terhindar dari penyakit dan kita dapat hidup bersih dan sehat. Itulah tadi jenis-jenis dari kebersihan diri. Yang pertama tadi ada kebersihan rambut. Nah, untuk mencuci rambut itu dilakukan 2-3 kali seminggu ya. Dan untuk apa sih mencuci rambut menggunakan sampo dan air bersih? Yaitu pertama, agar kondisi rambut adik-adik bersih dan wangi dan menghindari timbulnya bau yang tidak diinginkan dan menghindari adanya kutu pada area rambut adik-adik. Yang kedua, kebersihan kulit. Jadi adik-adik, mandi dalam sehari itu dilakukan 2 kali sehari ya, yaitu pagi dan malam. Apa aja sih adik-adik manfaat menggunakan sabun dan air bersih saat mandi? Yang pertama, membersihkan bau badan, dan terakhir membuat rasa nyaman pada adik-adik. Ketiga, kebersihan gigi. Berapa kali sih adik-adik kalau melakukan gosok gigi dalam sehari? Nah, jadi dilakukan dalam sehari yaitu 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam. Apa aja sih manfaat menggosok gigi adik-adik? Yang pertama, agar gigi adik-adik ini bersih, tidak menimbulkan bau nafas, dan supaya gigi tidak berlubang dan adanya sakit gigi. Dan terpenting, sikat gigi itu diganti selama 3 bulan sekali ya adik-adik. Yang keempat, kebersihan tangan. Jadi adik-adik, kapan saja sih kita harus mencuci tangan? Nah, pertama, sebelum dan sesudah makan. Kedua, setelah menggunakan toilet. Ketiga, setelah bersin atau batuk. Dan terakhir, setelah bermain di luar. Apa aja sih dampak jika adik-adik tidak mencuci tangan? Yang pertama, adik-adik mudah terkena flu dan batuk. Kedua, dapat terinfeksi bakteri yang dapat menyebabkan terkenanya diare. Selanjutnya, kebersihan kaki. Kapan aja sih adik-adik kita membersihkan kaki? Yang pertama, setelah adik bermain di luar atau keluar dari rumah. Yang kedua, sebelum tidur diwajibkan adik-adik membersihkan kaki ya. Selanjutnya, kebersihan kuku tangan dan kuku kaki. Jadi adik-adik, apa sih manfaat membersihkan kuku? Yang pertama, agar kuku adik-adik terlihat rapi dan bersih. Kedua, terhindar dari penyakit seperti diare. Dan terakhir, kuku adik-adik terlihat sehat. Dan terakhir yaitu menggunakan pakaian bersih. Jadi adik-adik, manfaat untuk adik-adik menggunakan pakaian bersih. Yang pertama, dapat menimbulkan percaya diri terhadap adik-adik. Kedua, mencegah bau badan. Dan terakhir, menghindari adik-adik dari risiko penyakit. Hore, selesai. Baik adik-adik, itulah penjelasan tentang kebersihan diri dari rambut, kulit, gigi, tangan, kaki, kuku, dan menggunakan pakaian bersih. Dan di mana adik-adik dapat juga melakukan secara mandiri ya. Dan jangan lupa ya, tetap menjaga kebersihan diri ya adik-adik. Sampai jumpa adik-adik.